Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Iya Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, dengan Mas siapa kalau boleh tahu? Saya Ahmad Samsul Bahri Pak. Ahmad Samsul Bahri. Bagaimana kabarnya Mas Bahri? Alhamdulillah baik-baik saja Pak. Ya, Mas Bahri dari kelas berapa? Saya dari kelas 10 IPA. Dari kelas ini, Pak. Ya. Kalau boleh tahu kedatangan Mas Bahri di sini untuk apa? Saya ingin berkonseling Pak. Konseling ya. Sebelumnya Mas Bahri sudah pernah mengikuti kegiatan konseling? Belum Pak, tapi teman saya menyarankan untuk permasalahan ini suruh berkonseling Pak. Ya, ya. Jadi Mas Bahri belum tahu betul ya tentang kegiatan konseling itu seperti apa. Iya. Ya, kalau begitu Bapak akan memberikan pemahaman sedikit terkait konseling. Konseling adalah kegiatan pemberian bantuan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh klien. Oh iya Pak. Ya, jadi di sini nanti Mas Bahri bisa langsung disampaikan masalah apa yang sedang dialami Mas Bahri seperti itu. Tapi saya takut rahasia ini bocor Pak. Oh, tenang saja Mas Bahri. Di sini kami konselor sudah mempunyai beberapa asas yang salah satunya adalah asas kerahasiaan, dan asas kerahasiaan yang mana nanti akan menjaga semua rahasia Mas Bahri seperti itu. Oh iya Pak. Ya, bisa langsung disampaikan Mas Bahri. Jadi untuk permasalahan saya kali ini Pak, saya memiliki trauma mendalam jika naik motor Pak. Naik sepeda motor ya? Iya Pak. Ya, ya. Baik, jadi Mas Bahri mempunyai masalah trauma dengan mengendarai sepeda motor. Iya Pak. Kalau boleh tahu awal mula kenapa Mas Bahri trauma terhadap mengendarai sepeda motor, kenapa? Seperti ini Pak ceritanya Pak. Saya pas masih duduk di bangku SMP Pak, orang tua saya menyuruh saya untuk belajar mengendarai sepeda motor agar tidak kesusahan ketika mau berangkat sekolah seperti itu. Setelah beberapa lama saya belajar naik motor, saya bisa naik motor dan saya suka Pak naik motor. Mau kemana-mana selalu naik motor, keluar sedikit naik motor ini begitu. Sampai di suatu ketika orang tua saya Pak menyuruh saya ke pasar untuk membeli makanan burung Pak. Posisi saya kan masih duduk di bangku SMP, jadi saya tidak mempunyai SIM Pak. Pas nyampe di pasar, saya melihat polisi. Jadi saya kaget dan saya tidak bisa mengendalikan motor itu sehingga saya terjatuh Pak. Dari itu saya mengalami trauma untuk naik motor Pak. Oh iya, jadi awal mula trauma itu karena Mas Bahri dulu waktu SMP pernah jatuh, yang mana karena panik ketemu polisi. Iya Pak. Apakah hanya itu apakah karena kejadian itu Mas Bahri mengalami trauma? Sebenarnya masih ada salah satu kejadian yang membuat saya semakin trauma untuk naik motor Pak. Oh iya, bisa disampaikan? Setelah itu Pak, setelah kejadian saya naik motor jatuh pas ketemu polisi, saya tidak mau naik motor lagi. Dan ketika saya mau berangkat sekolah, saudara perempuan saya Pak yang mengantar saya ke sekolah. Tiap hari, intinya yang berhubungan dengan kegiatan sekolah, mbak saya yang mengantar saya ke sekolah. Dan di suatu ketika entah karena buru-buru ataupun karena apa, mbak saya tidak melihat tumpahan oli di jalan itu Pak, sehingga motor kami terjatuh seperti itu Pak. Jadi kejadian lagi ya, artinya di kejadian terulang kembali jatuh karena
tadi dapat Bapak simpulkan bahwa Mas Bahri trauma karena sudah jatuh 2 kali Iya Pak. dalam mengendarai sepeda motor. Nah, pertanyaan Bapak sekarang, Mas Bahri, apakah mau mengendarai sepeda lagi? Jujur kalau dari keinginan saya Pak, saya masih mau mengendarai motor lagi, tapi saya masih trauma itu Pak. Oke, jadi begini Mas Bahri. Saran Bapak di sini, Mas Bahri kan sampai sekarang masih belum punya SIM ya? Iya Pak, masih belum punya. Baik, jadi saran Bapak, Mas Bahri sebentar lagi harus buat SIM. Karena mengapa? Untuk mengendarai sepeda motor harus ada kartu SIM-nya, yaitu surat izin mengendarai. Nanti bukan hanya membuat SIM, nanti Mas Bahri di pembuatan SIM itu diajarkan bagaimana cara mengendarai motor yang baik dan benar. Jadi saran Bapak yaitu membuat SIM dan mencoba memberanikan kembali mengendarai sepeda motor seperti itu. Karena kenapa? Mas Bahri kalau seperti ini terus akan menyusahkan orang lain terus ke belakangnya. Kenapa? Mas Bahri juga sampai sekarang tidak mau mengendarai sepeda motor. Sementara Mas Bahri seorang pelajar yang mana kesana kemari harus mengendarai sepeda motor seperti itu. Jadi saran Bapak harus berani mencoba untuk mengendarai sepeda motor lagi seperti itu. Oh, ya Pak, mungkin dari saran yang Bapak berikan, saya akan mencoba dari yang pertama, yaitu akan membuat SIM supaya saya tahu gimana cara mengemudi yang benar. Dan saya akan mencoba lagi untuk melawan rasa takut saya, rasa trauma saya, supaya tidak merepotkan orang lain seperti itu ya Bapak. Betul sekali Mas Bahri. Mungkin itu yang Bapak sampaikan sementara, karena memang sekarang sudah waktunya sampai 30 menit ya Mas Bahri. Jadi saya cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Jika di lain hari butuh konseling lagi, bisa dihubungi Bapak lagi. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Ya Mas Bahri, sama-sama. Dan Bapak juga saya sampaikan terima kasih karena sudah berani berkonseling dan berani menyampaikan masalahnya kepada Bapak seperti itu. Mungkin saya mau langsung pulang Pak, soalnya masih ada janji sama teman. Oh iya Mas Bahri, terima kasih ya. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.